Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan materi negosiasi pada pelajaran komunikasi bisnis. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencari kesepakatan kepada kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Proses negosiasi ada 6, yaitu yang pertama adalah persiapan. Persiapan yaitu para pihak yang bernegosiasi harus mampu mengumpulkan informasi dan data sebanyak mungkin mengenai isu yang akan diangkat dalam proses, sehingga setiap diplomat yang berperan sebagai negosiator yang memiliki pengetahuan yang luas dalam menghadapi mitra berdiplomasi. Yang kedua yaitu ada kontak pertama. Tahapan kedua ini merupakan proses di mana kedua pihak tersebut telah bertemu secara langsung. Kedua belah pihak ini saling berusaha untuk melengkapi informasi yang sudah dilakukan pada tahap persiapan, sehingga informasi mengenai lawan dalam negosiasi akan menjadi lebih lengkap. Yang ketiga yaitu ada konfrontasi atau perdebatan. Tahapan ini menjadi penting karena pada tahapan kedua belah pihak akan saling berdebat dan beradu argumentasi terhadap segala sesuatu yang perlu untuk dinegosiasikan. Dalam proses perdebatan ini pula ada potensi konfrontasi yang saling memanas dan tidak terkendali antara dua belah pihak tersebut. Mereka tidak mampu mengendalikan emosi dan bernegosiasi secara kalem. Yang keempat yaitu ada konsiliasi atau kompromi, merupakan titik terpenting dalam proses negosiasi di mana kedua belah pihak tersebut akan saling bernegosiasi ketika tidak tercapai kesepakatan dalam proses perdebatan sebelumnya. Jadi proses tawar-menawar ini harus berujung pada kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang kelima yaitu ada solusi atau memberi dan menerima. Tahap kelima ini merupakan proses ketika pihak yang terlibat dalam proses negosiasi saling memberi solusi dan pihak yang lain menerima solusi yang ditawarkan oleh lawan tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap profesional dan relasional yang berorientasi pada tiap atau sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu ada pasca negosiasi. Pada tahap terakhir ini, kedua belah pihak tersebut saling berkonsolidasi dan memastikan komitmen terhadap segala kesepakatan yang sudah ditemukan dalam tahapan sebelumnya. Tahapan ini juga menjadi tahapan yang paling berat karena sulitnya menerjemahkan kesepakatan ke dalam suatu tindakan nyata yang sudah dihasilkan dalam tahapan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada keterampilan bernegosiasi. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam keterampilan bernegosiasi yaitu antara lain yang pertama, persiapan. Sebelum bernegosiasi dilakukan, maka kita harus menentukan tempat dan waktu untuk bernegosiasinya. Setelah menentukan tempat dan waktunya, barulah kita bisa memulai negosiasi. Dan yang ketiga yaitu ada strategi dan teknik. Yang pertama yaitu dalam mengumpulkan strategi dan teknik, kita harus percaya diri dalam bernegosiasi, menghargai orang lain, serta menciptakan penampilan yang baik, dan dapat juga mengendalikan emosi. Tidak merasa sempurna, dan juga kita harus ramah, sopan, dan simpatik, berpikir positif. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik dalam negosiasi yang pertama yaitu seperti berdiam, silence. Bila kita nggak suka dengan apa kata seseorang, atau bila kita nggak baru saja membuat sebuah tawaran kepada seseorang yang sedang menunggu jawaban, diam juga dapat menjadi sebuah pilihan yang terbaik untuk menjadi teknik atau strategi dalam negosiasi. Yang kedua yaitu ada kelakuan menghina. Semua bentuk perilaku umumnya dianggap kurang bermoral
serta tidak bisa diterima oleh lingkungan dengan tujuan memaksa pihak lain untuk menyetujui. Yang ketiga yaitu yang tertulis. Yang tertulis merupakan suatu persyaratan yang ditulis dalam perjanjian yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan untuk mengatakan tidak atau no. Taktik memang peran yang begitu penting dalam segala macam strategi negosiasi dan cara menyampaikan tepat. Selanjutnya ada kompromi. Setelah melakukan strategi dan teknik, ada kalanya kita melakukan kompromi kepada lawan negosiasi kita. Yang kelima yaitu menghindari kesalahan taktis. Maksud dari ini tuh menghindari kesalahan sebisa mungkin dari lawan bicara kita atau lawan negosiasi kita untuk berpenampilan menjadi jauh lebih baik. Yang keenam, persiapan yang lebih baik untuk bernegosiasi. Dan yang ketujuh, itu sangat penting kenapa kita harus berlatih, karena dari berlatih itu kita akan terbiasa dan menjadi lancar ketika bernegosiasi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu keterampilan bernegosiasi. Kelompok keterampilan bernegosiasi dibagi dengan dua macam. Yang pertama yaitu keterampilan konvensional. Definisinya yaitu menggunakan pertanyaan terbuka, menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri. Namun ada keuntungannya juga dan kerugiannya keterampilan konvensional ini. Yang pertama yaitu sangat efektif untuk mengumpulkan informasi dari pihak lawan, memperjelas posisi, dan memfokuskan diskusi. Dan kerugiannya yaitu dapat dianggap sebagai ancaman oleh negosiator. Yang kedua yaitu keterampilan non-konvensional. Definisinya menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang atau kesimpulan yang salah. Keuntungannya yaitu negosiator lawan terpaksa memperjelas posisi dan menambahkan beberapa informasi. Kerugiannya yaitu dapat menyebabkan ambiguitas dan frustasi. Lanjut, 6 kunci dasar bernegosiasi. Yang pertama yaitu persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai dengan persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, seakan banyak persiapan yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu berlatih. Berlatih bernegosiasi merupakan kunci percaya diri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar masalah dan kesulitan yang akan muncul. Yang kedua yaitu menggambarkan posisi kita. Pada beberapa titik, setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Yang keempat yaitu ada membuat usulan. Jika pihak lawan mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan atau proposal yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Hal itu juga akan memberikan suatu konsensi yang terlalu dini oleh pihak lawan. Yang kelima yaitu ada penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara baik-baik. Bagaimanapun proses bernegosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Yang terakhir yaitu ada persetujuan. Dalam proses penawaran yang intens, sangatlah mudah untuk melupakan apa yang telah disetujui sasaran dari setiap kali bernegosiasi, yaitu untuk mencapai kesepakatan. Suatu kesepakatan tersebut tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan, tetapi juga dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses bernegosiasian. Yang terakhir yaitu ada tipe negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Tentu salah satu tipe negosiator yang harus dihindari. Yang kedua yaitu ada negosiator profesional. Tipe ini merupakan rangkuman dari tipe-tipe negosiator yang lainnya.
sikap profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektifan dari kesepakatan bisnis yang diambil. Tipe ini termasuk bagus dan cocok untuk digunakan manakala ada kesempatan bisnis yang penting dan perlu diambil. Yang ketiga yaitu negosiator bodoh. Tipe ini adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Ini sedikit lucu karena bagaimanapun juga kesepakatan bisnis ingin dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun, sayangnya ada tipe yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan kedua belah pihak. Hasilnya kesepakatan berjalan lama dan diulur-ulur. Yang terakhir yaitu ada negosiator naif. Tipe ini kebalikan dari tipe bodoh. Tipe naif justru tidak menguasai sama sekali bahan yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya tipe ini tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia mudah terpancing terhadap argumen yang lebih menarik menurutnya tersebut. Terima kasih. Itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.